Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga. Halo, silakan masuk. Bang boleh duduk di mana juga, boleh di sini juga. Bagaimana Bang perjalanan ke sini? Jadi lumayan, saya kadang-kadang cuacanya juga mendung, jadi saya sedikit hujanan. Oh, hujan ini memang basah sekarang. Jadi saya alhamdulillah ada bawa hotel, jadi cuma basah aja di bawah. Alhamdulillah. Gimana nih hujannya? Sangat deras ya kita lihat ya. Bagaimana perjalanan ke sini tadi? Apakah udah bangun nih air mulai tergenang? Ya, jadi air sudah banyak tergenang di jalan. Bang, sebelum terlanjut ini kita boleh perkenalan terlebih dahulu. Kalau tahu nih di media saya ya, perkenalkan nama saya itu Manfaat. Kalau saya belum tahu nih, saya bicara dengan siapa? Nama saya Fatin Al-Hafiz. Saya biasa dipanggil Fatin. Oh, berarti saya ini manggil Fatin aja ya? Oke, Fatin. Fatin, apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik, sehat saja. Alhamdulillah. Fatin, kalau saya mau tahu nih, Fatin datang ke tempat saya itu ngapain Fatin? Saya jadi ada sedikit masalah, jadi mungkin saya bisa menemukan tempat yang pas untuk saya bercerita. Oh, berarti Fatin ini mau mengikuti sisi konseling lah Fatin ya? Karena Fatin ini mengatakan kalau Fatin itu mau mencari tempat untuk bercerita yang nyaman. Oke Fatin, Fatin ini sangat pas sekali ya, sangat sesuai karena Fatin sudah datang ke tempat saya. Kalau tahu nih saya Fatin, Fatin itu sudah mengetahui belum tentang konseling terlebih jauh? Belum. Berarti ini pertama kali itu Fatin pergi di tempat konseling. Oke Fatin. Kalau tahu nih saya Fatin, Fatin tahu konseling di tempat saya ini itu tempat bercerita itu dari siapa Fatin? Dari teman saya ini, teman saya kemarin ada yang mengabari bahwa di sini ada cerita. Gimana ya? Oke Fatin. Kalau tahu saya Fatin, sebelum saya lanjutkan, karena Fatin tadi belum tahu tentang konseling apa, saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya konseling adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada klien, di mana konselornya pada saat ini adalah saya dan klien adalah Fatin sendiri. Itu apa konseling ini? Untuk mencari yang tadi kesalahan dari apa yang dialami oleh Fatin. Itu Fatin. Apakah penjelasan saya sudah cukup mengerti Fatin? Ya, Sudah cukup mengerti. Oke Fatin, bukan hanya itu Fatin. Mungkin ini karena Fatin pertama kali saya memberitahu bahwasanya konseling ini Fatin itu nggak perlu takut, karena sesi konseling ini kami memegang namanya kerahasiaan. Jadinya seluruh informasi yang Fatin berikan itu akan kami jaga. Dan Fatin juga perlu keterbukaan Fatin. Maksud keterbukaan itu adalah menceritakan seluruh kesah yang Fatin alami, sehingga apa yang Fatin alami itu saya dapat pahami dan kita mencari solusi bersama. Karena itu konseling kita Fatin tidak perlu ragu lah Fatin. Nah, intinya bagaimana Fatin? Sudah cukup paham atau Fatin masih ada yang mau ditanyakan tentang konseling? sudah paham. Sudah cukup paham Fatin tentang konseling. Jadi Fatin karena Fatin sudah cukup paham tentang konseling
mahasiswa baru masuk tahun 2025 kan? Baik Pak Teh. Tadi kan Pak Teh bilang bahwasanya Pak Teh sama hampir udah satu semester berkontrak kan teman Pak Teh. Karena Pak Teh itu merasakan kok bisa dibilang ada rasa trauma yang Pak Teh rasakan. Baik Pak Teh. Kalau tahu, kan Patin sempat bilang teman Patin ini satu-satunya teman saat masih mahasiswa. Boleh diceritakan Kak Patin gimana bisa mahasiswa ini, teman Patin satu-satunya bisa menjadi teman Patin? Bagaimana awal dari kata Patin? Jadi dia tuh merupakan teman yang tinggal di dekat rumah saya. Jadi mungkin karena memang kami berteman sejak kecil gitu. Jadi saya dan dia punya hubungan yang biasa saja. Dia sudah mengerti saya. Oke. Berarti teman satu kampus lah. Ya, kenal. Patin kampung di mana? Saya tinggal di Bogor. Di Uretareng. Berarti satu kampung dengan teman Patin juga. Kalau tadi saya Patin terjadi kan pada masa SMA ya. Di mana SMA Patin sekarang? Saat itu SMA saya Saat itu. itu saya sekolah di Man Model. Man Model dan Aceh. Man satu ya. Ya, Oh, Man satu. Man Model dan Aceh. Itu kalau tahu saya Patin, kapan Patin mengalami yang namanya apa tadi, bully ya? Kalau saya bilang bully itu pada saat kapan Patin? Apakah Patin itu dari kelas 1, 2, 3 itu atau kapan mulai ada pemberian kepada Patin? itu sejak saya kelas 1 hingga kelas 2. Mungkin biasanya sudah tidak terlalu dipedulikan lagi karena saya sudah tidak mempedulikan lagi apa yang mereka katakan. Saya tidak menganggap itu angin lalu. Padahal menurut saya itu sangat terluka sehingga saya tidak ingin terlalu melihat mereka. Karena Patin itu kayak sudah damai ya sama diri Patin itu, karena perlakuan orang itu sudah 2 tahun lah sama Patin. Jadi ya mungkin pada tahun ketiga ini Patin itu kayak sudah tidak memperdulikan orang itu mau berkata apa pada diri Patin. Karena saya pikir mungkin nanti saat saya kuliah saya bisa mendapatkan teman baru yang baik, tapi ternyata setelah hampir 1 semester saya menjalani kuliah ini ternyata saya masih belum berani untuk mencoba berteman dengan orang di sekitar saya. Patin pada saat kelas 3 itu Patin itu masih sendiri berteman atau ada teman lain gitu? Ya, saya selalu menjalani hari sendiri itu. Saya sudah pikir saya akan terus belajar saja agar saya bisa masuk di jurusan yang saya inginkan. Mungkin di jurusan menurut saya, di jurusan yang saya pilih ini saya bisa mempunyai banyak teman. Kalau Patin sekarang Patin maba habis 1 semester di jurusan apa Patin? Jurusan jurusan teknik mesin. Teknik mesin gitu. Jadi kan Patin sempat bilang ada jurusan yang Patin inginkan. Jurusan apa sebenarnya yang Patin inginkan? Jadi jurusan yang saya inginkan itu mungkin jurusan Psikologi ya. saya pikir itu bisa membantu pribadi saya agar menjadi lebih baik. Mungkin teman-teman saya ada pribadi saya yang tidak disukai oleh teman saya dulu. Mungkin selanjutnya saya bisa lebih memperbaiki agar mendapat banyak teman
batin bilang bahwasanya pembulian batin itu ibaratkan orang itu berkata lapet ya. Lapet itu ya, Apa itu? itu misalnya sifat saya apa? Mungkin gaya saya terlalu seperti orang yang lemas itu. Oh ya maksudnya. Ya orang ada tenaga Kalau bisa bilang orang yang lebih lah ya. Oke, batin. Dari batin cerita kalau semester 3 itu ada dukungan dari orang tua juga ya, untuk agar bilang bahasanya nggak usah dipedulikan sama orang. Tapi menurut saya ketika itu terjadi orang tua bilang itu berarti apakah batin pernah kayak menganggap bahwasanya yang dirasakan batin itu tidak didukung ya dengan orang tua. Jadi batin itu ibaratnya batin ini mendengar orang tua, tapi rasa trauma batin itu batin simpan sendiri, tidak batin luapkan. saya sudah mencoba untuk selalu cerita ke orang tua, tapi tiap saya cerita orang tua saya selalu memberikan saran yang sama, yaitu jangan berikan apa yang mereka butuhkan. Anggap saja itu sebuah mengganggu. Jadi lama-kelamaan karena saya pikir mungkin memang itu hanya satu-satunya solusi, jadi saya mencoba menerapkan seperti yang orang tua saya katakan. Jadi menurut saya juga karena kedekatan saya dengan orang tua, mereka peduli dengan saya, dan apalagi saya tidak memiliki rumah, jadi saya merasa apa yang dikatakan orang tua itu selalu benar. Jadi setelah saya mengikuti apa yang dikatakan orang tua saya, ternyata saya masih merasa tertekan. Ternyata saya memang tetap membutuhkan teman. Jadi saya memutuskan untuk mencari lebih banyak teman dan mencari teman yang baik di masa perkuliahan ini. Itulah saya nanti orang tua itu ibaratkan gimana cara agar batin itu nggak usah peduli sama orang tua, tapi yang dirasa batin itu benar, batin itu dari orang tua, tapi rasa batin itu sama sakit tuh ketika tadi dulu orang. Ini saya mau tanya batin pada saat kelas 1 kelas 2 itu yang beli batin itu gimana batin? Apakah 1-2 orang atau hampir semua orang beli batin dengan sebutan Tuan Mahali? Mereka orang-orang di sekitar saya itu, teman-teman kelas saya itu, bisa bilang mereka selalu datang berkelompok. Mungkin dari 5 atau 6 orang mereka ada itu semua. Kemudian karena selama kelas 1 itu dan kelas 2 saya selalu beli, jadi mungkin teman-teman yang lain seperti dari kalangan perempuan, mereka juga ikut-ikut menjauhi saya karena apa yang dilakukan oleh kelompok tadi. Hanya laki ya memberikan batin, tapi kalau perempuan juga itu mencuri batin ya, itu jadi bisa dikatakan sebagai pembulian sih, karena mencuri dan masuk dalam itu orang baik batin. Ini batin kita beranjak ke pada saat perkuliahan batin, dan pada satu semester nih. Kalau tahu saya batin, rasa trauma batin itu apakah pernah timbul karena ada satu orang yang batin, teman batin ini satu jurusan sama batin, atau nggak ada nih teman batin satu jurusan sama batin sekarang? Teman yang membuli Ya, yang membuli dulu. sekarang alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Teman mungkin kenapa saya belum punya teman itu berasal dari rasa takut saya sendiri. Dan mungkin Rasa takut, rasa takut yang terbesar yang takut batin alami, yang akan dialami pas kuliahnya apa? Apakah tadi ECD atau malah batin ini berpikir kalau saya lagi punya teman itu nanti kemudian pada saya itu makin besar gitu. Bagaimana ya? saya pikir saya lebih takut kejadian yang terulang. Ya, Saya berpikir mungkin memang benar apa yang teman SMA saya katakan. Jadi saya juga takut bahwa teman di perkuliahan saya ini juga berpikir hal yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh
bulan pernah nonton batin? Apa pernah kerja di batin? Sejauh ini tidak ada, Tidak ada yang karena saya juga tidak memperhatikan sekitar saya. Saya hanya melihat sekilas dan berat tidak beli karena saya pikir saya takut untuk mulai berteman. Tapi batin pernah ada tak satu atau dua orang yang pernah batin? Tadi kan beli. Sekarang ini ada nggak yang mau mencoba kayak pertemanan batin masuk ke kehidupan batin itu? Ada teman di kelas saya, misalnya seperti saat saya mengerjakan tugas kelompok sama teman itu, dia ada mencoba untuk mendekati saya, tapi karena saya masih belum tahu kepribadiannya bagaimana, saya pikir saya belum berani memutuskan untuk berteman dengannya. Saya hanya memberikan saat penting saja. Ya, saya memiliki batin, merasa batin, trauma batin, takut terulang kembali. Batin pernah nggak kayak ikut remi sama teman SMA aku. Sejauh kalau nggak remi, mungkin pernah bersapa nih dengan teman-teman pada saat SMA. Saya selalu menghindari yang seperti itu. Ya, mungkin itu tidak hanya berlaku di sekolah, kemudian itu tidak berlaku di sekolah saja. Saat saya ketemu di luar, saya tidak berani memberikan mereka juga, karena dari yang itu saya langsung tidak ikut. Oh, berarti orang pembelian ini luar biasa ya, bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah di luar juga pembeliannya. Pernah dibully? Belum pernah dibully saat di sekolah, tapi itu salah satu hal yang saya lakukan. Kita buka. Karena mereka hampir bisa dibilang hampir setiap hari mereka membuli saya. Waduh, pernah nggak batin nih perasaan SMA tadi nih minta cerita yang SMA melapor nih bukan hanya ke orang tua tapi ke guru nih. Saya pernah lapor ke guru wanita saya di sekolah itu pada saat saya kelas 2 SMA saat itu. Jadi saya pikir saya sudah mencoba menerapkan yang orang tua saya katakan. Ternyata saat kelas 2 saya masih merasa risih. Jadi saya mencoba lapor ke wali kelas saya, dan wali kelas saya hanya mengatakan hal yang sama dengan yang orang tua saya katakan. Jadi saya merasa tidak mendapat solusi. Ke guru juga pernah batin melapor tentang apa yang terjadi sama batin. Saya pikir saat saya lapor ke wali kelas itu, wali kelas juga menyampaikan ke guru BK, tapi saat itu saya hanya mendapat respon dari wali kelas saja. Mungkin guru BK di sana ya, tidak terlalu mempedulikan, atau saya juga kurang tahu kenapa guru BK di sana tidak menindaklanjuti atau memanggil saya ke kantor. Oke, paham. Jadi berarti belum ada respon dari guru BK terhadap masalah batin. Berarti pernah nggak kayak melawan nih dari mereka nih? Mereka bilang kamu itu lemah, lembek gitu, tapi batin itu kayak punya suatu pembelaan agar batin itu terlihat pembuktian lah ibaratnya saya itu kuat kalau Tuhan lembek gitu. Pernah batin merasakan atau ingin melakukan atau pernah dilakukan oleh batin? Saya belakangan ini bisa dibilang mulai sejak kelas 3 SMA saya mulai sering berolahraga gitu. Saya pikir olahraga dan makan banyak itu bisa membantu agar saya tidak terlihat terlalu aman. Ya. Oke, berarti balik lagi nih ke batin, ditanya tentang perkuliahan batin. Tadi kan saya bilang ada orang yang
hidup di dalam trauma itu sendiri. Tempat itu kayak pernah nggak yakin saya mau keluar dari trauma yang saya alami ini? Saya pernah merasakan itu, saya pernah berpikir seperti saya demikian. Saya pikir tidak mungkin saya terus berlarut-larut dalam rasa takut ini, tapi saya tetap tidak berani mulai. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana saya benar-benar bisa keluar dari rasa takut itu. Itu yang saya bilang tadi. Berarti ini berarti tidak tahu mulai dari mana nih tentang keluar dari satu trauma yang tidak berarti di dalam perkuliahan berarti ini ada nggak yang kayak bagi kebiasaan atau teman berarti itu kayak berarti itu bersih dan berarti itu ketika kita mengenal orang tersebut trauma berarti itu muncul karena mungkin gara-gara orang itu miriplah dengan orang yang berbatin atau Ada saya lihat orang yang mirip dengan orang yang bisa tapi dia bukan berasal dari jurusan saya. Saya melihatnya di fakultas. Saya pikir dia memang orang yang membuli saya itu, tapi di jurusan yang berbeda. Tapi saya saat berhadapan saya lihatnya, saya selalu menghindarinya. Saya pikir saya terlalu itu mengingatkan saya luka-luka saat saya masa SMA. saya mengerti bagaimana perasaan hati yang trauma batin itu membuat batin itu kayak ibaratkan terkurung di dalam diri batin sendiri. Batin, boleh nggak saya kayak kita cari solusi batin ini sekarang apa yang diingin oleh batin ini? Apakah batin mau keluar dari permasalahannya atau batin tetap dalam permasalahan batin ini sampai batin kita nggak tahu kapan batin bisa keluar dari permasalahan itu. Saya ingin keluar
tidak bisa hilang semua, tapi batin mau nggak ini ujian batin dari batin sendiri. Apakah dari batin itu mau membuka sepenuhnya atau membuka sedikit aja ruang untuk orang masuk dalam diri batin? Batin memang ada kemauan, tapi apakah kemauan batin itu besar, sangat besar, sehingga jika kemauan batin itu sangat besar, batin membuka diri pada orang, jadi ya orang bisa masuk ke dalam batin. Sekarang pertanyaan saya batin, apakah batin mempunyai rasa yang sangat besar untuk membuka diri untuk orang lain? Ya, saya merasa apa rasa ini, saya merasa bahwa saya memang sudah berbeda untuk membuka diri saya saat bertemu dengan orang. Tapi saya tetap masih belum tahu harus mulai dari mana. Saya merasa tiap kali saya sudah berusaha untuk membuka diri saya agar mempunyai teman, tetap saja saya merasa tidak tahu mulai dari mana, masih ada sedikit masalah. Oke batin, berarti batin kita boleh mulai dari mana ya? Batin boleh saya minta batin ini mungkin karena kita mulai dari mana, batin boleh ibarat kata apa rasa hati batin ini itu meluapkan dari orang-orang yang telah memberi batin. Mungkin karena luapan dari emosi batin pada orang ini, batin sudah mulai membuka diri. Coba batin membayangkan saya ini adalah salah satu orang yang memberi batin. Apa yang batin katakan kepada saya sebagai seseorang yang batin merasa disimpan? Saya mungkin saya akan mengatakan bahwa sekarang saya sudah berubah, saya sudah lebih baik daripada dulu. Saya dengan banyak olahraga dan banyak makan yang sudah saya praktekkan selama ini, badan saya jadi lebih bagus. Saya lebih ingin membuktikan kepada mereka bahwa saya sudah tidak sama lagi seperti yang dulu. Itu merupakan dasar hati batin. Mereka batin mengatakan mereka tidak tahu mulai dari mana.